Karena kita di sini kalau sudah tamat SMP sudah diterjunkan ke laut. Dipaksa dengan keadaan tuh. Ya tergantung rezeki toh. Bisa 1 kali melingkar 100 gabus. Ya, tergantung rezeki. Kadang juga kurang. Oh iya, karena kadangkala biasa kalau kencang angin tidak bisa melaut. Jadi kan otomatis kita tidak dapat uang. Jadi biasa kan kalau musim barat itu biasanya 4 bulan. Kadangkala kencang angin, hujan, jadi bapak tidak bisa melaut. Oh, angin kencang. Kan biasanya pagi-pagi berangkat masih teduh kan, naik hari mendung sampai di tempat penyelaman ditunggu saja itu mendung. Setelah hujan tahu agak redup pulang, tidak lagi tunggu sorenya, tunggu teduhnya saja. Pasti ditahu itu kalau hujan sama anginnya. Biasanya sebelum hujan kita sudah di darat ini di pelabuhan sini. Karena kita sudah baca alam tuh, sudah tahu. Nah, pasti mau hujan ini. Itu kayak mana? Iya. Ada juga hawa-hawanya itu. Ada juga kayak sudah feeling tuh, karena sudah terbiasa. Biasa kalau sudah ini menyelam tuh orang di bawah tuh, baru mau ada mendung, sudah kita matikan itu kompresor biasa. Karena kita sudah tahu bilang ini pasti mau hujan nanti nih. Sebelum mau hujan kita sudah pulang memang. Biasa kan nggak kelihatan ke kampung biasa tuh, gara-gara mendung. Jadi kita semua sudah tahu itu. Ini mau hujan, ini sudah mau besar nanti ombaknya. Kita kayak kalau itu harus juga perhitungan dengan ongkos apa. Kita kan nggak mungkin kita beli BBM, kalau rokok apa, nasi juga. Kita harus perhitungan itu. Kalau lebih banyak itu daripada hasil ya segera akal. Kalau musim barat itu susah dapat ikan, iya mahal. Itu kalau misalnya musim barat terus harga ikan naik kan ibu bayar mahal ke nelayan, jadi otomatis harga ini naik juga menunya ibu. Iya sih, itu tergantung ikan sih sebenarnya. Kalau kita ambil murah juga turun, kalau ambil mahal. Intinya sih untung 15.000 per ekor, 20.000. Iya, baru bisa dijual karena kasihan anak-anak digaji. Iya, tempat dibayar. Di Selayar, arah angin menjadi sebuah tanda dan disebut sebagai musim.
Mereka menyebutnya sebagai musim timur dan musim barat. Penamaan itu punya makna yang penting. Saat musim timur tiba, angin kencang berhembus hingga laut di bagian timur berkecamuk. Waktu terjadinya kira-kira di pertengahan tahun. Setelah itu, jelang akhir hingga awal tahun, musim barat yang hadir. Dua musim ini menjadi gambaran singkat terkait keterampilan masyarakat Selayar dalam memahami laut. Namun sepertinya tidak ada yang lebih memahami lautan sebaik para nelayan. Hidup mereka telah berbaur dengan lautan. Aji pasti ada lah rasa bosan tuh. Itu di usia berapa pertama kali? Saya di usia 15 kayaknya. Iya, di kelas 2 SMP mulai training. Jadi kita harus training mulai sekarang dari kecil. Kelas 2 SMP sudah. Jadi kalau sudah tamat kan sudah biasa, terbiasa. Tapi ikut dibilang kiri orang tua toh. Gele diter kena berdikari maksudnya laurang ki. Minahan ki. Kalau daerah pesisir kan begitu memang dulu. Habis SD ya melaut. Pokoknya habis SD langsung melaut. Kalau orang tua kita masih belum tamat SD sudah diajar melaut, ajar ke laut. Hari mereka terbit saat matahari terbenam. Mereka membaca di kegelapan. Diselimuti angin dan aroma air asin, mereka mengarungi kisah hidup yang tak banyak menjadi sorotan dan perbincangan sehari-hari. Maksudnya kenapa ditahu enggak? Dia bilang di sini ada ikan. Maksudnya di sini banyak ikan. Karena sudah biasa nih. Berapa puluh tahun ini dari nenek-nenek moyang kita di kampung itu di sini terus. Masih terkadang di sana di Nambolaki itu ada pulau kecil di sana. Oh iya. Nambolaki biasa di situ biasa. Ya, tidak ada penghuni di kayak. Iya. Di Selayar, banyak cara melaut diwariskan secara turun-temurun. Pada beberapa kelompok nelayan, tradisi telah mewariskan mereka prinsip melaut yang berkelanjutan. Ada dua model penemuan ongko. Yang pertama pewarisan. Jadi misalnya saya mau melaut, pertama kali melaut, maka bapak saya atau paman saya yang juga nelayan itu paling tidak memberitahukan saya di sana ada tempat yang banyak ikannya. Nah itu mie ongko. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nelayan ini kan ketika sudah lama melakoni ini pasti ahli ya. Pasti ahli. Pasti dia punya pengetahuan membaca lokasi bahwa tempat ini. Nelayan itu kan dia kasih turun saya dayung apakah? Dia sudah tahu di bawah ini pasir, di bawah ini ada ikan, di bawah ini karang. Kan begitu. Jadi yang pertama pewarisan. Dan yang kedua, menemukan sendiri. Jadi ongko ini memiliki sumber daya yang spesifik. Ya, memiliki sumber daya yang spesifik. Tapi rata-rata nelayan yang punya ongko itu hanya dua. Panah dan papekang. Ya, papana dan papekang. Kalau palandra dia tidak tidak ada ongkonya dia, bebas. Karena dia biasa main di gelombang kan. Kayak lamur sebenarnya ketika dia lihat ini busanya ini ada ikan di sini.
Meski demikian, tak dapat ditepis pula bahwa praktik ilegal masih juga berlangsung. Kita tahu bersama, praktik ini bukan hanya beresiko tinggi pada nelayannya, tapi juga adalah ancaman yang nyata pada seluruh elemen dan ekosistem serta generasi selanjutnya. Jadi harus begitu, melempar pekerjaannya orang daripada mencuri. Ditangkap, bayar, keluar, begitu lagi. Kan begitu kerjanya toh. Biasa berkata begitu, ini ada kerambat toh. Begitu kita mengikat di sini toh, mengikat di rompon. Di situ memang bang, tapi tidak diadu kita. Kerjamu toh. Ya, berkata begitu. Biasa kalau dekat begitu nampak harus. Bahasa ikan lari. Iya, tapi kan tidak dilarang juga toh. Iya kan orang di situ memang kerjanya. Karangnya juga mulai tidak terlalu ini bagus. Karena biasa tuh banyak juga yang bom di sini. Daerah yang tualang kita selam itu. Nah, itu. Soalnya koni-koni yang kemalakangi, nu lakangan wan rini lah ragukan teo ya mak nu lah ditekan masyarakat terkadang ret tu gelek sanganu. Nu masin ret biasa ret dekin nah itu nganu ni koni-koni. Jadi kita tidak di masyarakat kecil biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena seumpama nanti kamu tarantang panggaukan kamu lalaran dari pisang kai. Terkadang nu lajak jaki, jangan sampai anunna malak ki. Tak dapat dipungkiri cara pandang kita dalam memaknai kesejahteraan juga selalu dipengaruhi oleh produktivitas dan nilai ekonomi. Hal ini tentu saja berperan pada praktik-praktik ilegal di lautan. Di daratan, meski hasil keterampilan mereka selalu tersaji di meja makan, cerita tentang nelayan dan para penjual ikan tidak selalu hadir dalam perbincangan. Kehidupan sehari-hari, terutama menyoal pangan, disambung oleh penjual ikan di pasar dan di jalan-jalan. Penjual ikan sendiri, meski tidak semuanya, biasanya adalah kerabat atau keluarga dari nelayan itu sendiri. Ikan-ikan di pasar Kota Benteng, atau penjual ikan yang mengantar motor keliling di desa misalnya, biasanya berasal dari tangan pertama atau kedua dari nelayan, sehingga ikan-ikan itu masih segar. Namun saat melihat kehidupan sehari-hari mereka, banyak dari mereka adalah kelompok masyarakat yang menjual sekedar untuk menyambung hidup hari demi hari. Ya tergantung rezeki toh. Biasa satu kali melingkar 100 gabus. Ya biasa 200 gabus. Satu kali melingkar. Tergantung rezeki, kadang juga kurang. Cari plastik, kan Kayak bagaimana itu yang biasanya dicari? plastik kayak gitu yang sepotong-sepotong, jadi ditampung toh karena ada orang beli plastik di sini. Jadi kalau musim barat, ibu-ibunya semua pergi cari plastik. Jadi kalau saya pribadi, anak-anakku ke depan, mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Jangan seperti ibu. Ya, ada sistem regulasi yang tidak efisien dan efektif di balik hal ini. Di sisi lain, perspektif masyarakat pada umumnya masih melihat kelompok nelayan dan penjual ikan sebagai profesi yang tidak menjanjikan kesejahteraan hidup. Padahal, ketika melihat sumbangsih dan kemampuan mereka seharusnya mendapat perhatian lebih, terutama pada nelayan-nelayan yang melanggengkan praktik penangkapan berkelanjutan.
Jadi tempat paling bagi sama Renal. Kita jarang menyoroti bagaimana menjaga alam dan mengikuti ritme alam adalah usaha untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kita kurang menghayati dan menaruh penghargaan tinggi dalam posisi sosial pekerjaan seperti nelayan dan penjual ikan sebagai pekerjaan yang luhur dan berperan besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukankah sebagai masyarakat yang berbudaya, seharusnya kita lebih menyadari dan mengupayakan agar kehidupan nelayan dan penjual ikan lebih mendapat perhatian khusus? Agar mereka lebih berdaya dan kehidupan sehari-harinya yang beririsan dengan masyarakat profesi lain lebih larut dalam bentuk yang lebih cair. Kebudayaan seperti tradisi tertentu perlu selalu dihidupkan. Ekspresi budaya seperti kesenian dan acara-acara peringatan atau perayaan menyoal nelayan dan penjual ikan mungkin bisa lebih dihidupkan. Tahukah kita bahwa telah ada warisan tradisi mengenai hal ini? Dan sejauh mana sebenarnya kita telah mengusahakannya hari ini?